terbayang rintihan tangismu di saat mendoakanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, mursyidku. Barakamu aku rindu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram, semua jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul dengan melaksanakan zikir dan sholawat bersama. Semoga rahmat dan hidayahnya Allah diberikan kepada kita semua, yang hadir maupun yang tidak hadir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi, sehingga kita dapat berkumpul seperti malam ini, sehingga kita dapat berzikir dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dengan penuh rasa cinta dan sayang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kita diberi kenikmatan sehat oleh Allah, maka kita jangan lupa harus berzikir. Tidak cukup kita sholat, kita tidak cukup berpuasa. Kalau kita mengandalkan sholat, puasa dan zakat, ini belum cukup. Kalau kita tidak disertai dengan berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak cukup? Karena itu adalah kewajiban yang belum tentu kewajiban yang kita laksanakan bisa memenuhi keinginan yang Allah inginkan. Makanya dengan bersolawat disertai zikir, mungkin dengan syafaat Rasulullah SAW kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Cuman jemaah saya ini aneh, Pak. Aneh. Teman-temanku, saudara-saudaraku, bapak, ibu sekalian, apa bedanya Jumat Legi dan Jumat Kliwon? Bedanya Jumat. Yang saya tanya bedanya. Kenapa kalau Jumat Legi antusiasnya luar biasa? Padahal pikirannya sama, yang mimpin sama. Tapi kalau Jumat Kliwon kok turun, voltasenya turun. Apa yang bikin turun? Ini pertanyaan sama saya. Mulai kapan itu loh Pak? Mau disampaikan sama sampean semua, kadang lupa bicara lain. Padahal sama. Sampean ini Jumat Legi dan Jumat Kliwon itu berzikir tempat di pusat. Di saat saya mimpin pengajian ini, semua Ruhul Kudus yang kita nanti kasih salam itu turun semua. Semua hampir bukan semuanya, hampir di alam laut, di alam arwah itu turun. Memang tugas.
demi mengikuti zikir dan sholawat kita bersama dan mendoakan kita semua. Mereka kan sudah tidak perlu apa. Ya, mereka sudah dalam lindungan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang saya bertanya, apa bedanya? Tidak ada bedanya. Semua malaikat mengamini apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan. Selain kita amin bersama, berdoa bersama kepada Allah, para malaikat juga mengamini apa yang kita inginkan. Malah orang-orang wali juga mengamini apa yang kita inginkan. Cuman syaratnya kita harus sabar. Karena kesabaran itu akan menentukan keberhasilan kita. Kalau kita tidak sabar, Pak, kita cenderung nanti mengentur Allah dan Rasulullah. Umpamanya kita punya utang, ditagih. Pinginnya karena ikut pikiran bulan datang semuanya selesai. Tidak begitu urusan dengan Allah dan Rasulullah, itu tidak begitu. Kita modalnya cuma sabar. Setelah kita sabar, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang memang kita tidak pikirkan. Kehendak Allah itu tidak seperti yang kita inginkan. Walaupun kita menginginkan kehendak Allah, kita ingin bayar utang, tapi kehendak Allah cara bayar utangnya sampean itu tidak seperti yang kita inginkan. Ini yang perlu dipikir. Kadang kita itu lewat batas memikirkan sesuatu yang memang kita tidak mampu memikirkan. Kalau kita punya utang, kita punya persoalan, kalau utang ya kerja. Kalau persoalan kita menyelesaikan persoalan, jangan memikirkan sesuatu yang lepas. Sehingga kita tidak yakin bahwa Allah yang ngatur. Allah mengatur kita itu sudah mempersiapkan segalanya, Pak. Segalanya tidak terkecuali masalah kekayaan. Makanya yang sulit itu kalau jamaah minta cukup, sangat sulit, Pak. Dan saya tidak mampu membawa sampean kepada keinginan cukup itu sendiri. Makanya saya utarakan, saya tidak mampu dan tidak bisa membawa terbang niat sampean, keinginan sampean kepada pesawat cukup itu. Tapi kalau masalah gaya, saya yakin sampean gaya. Cuman gayanya sampean dengan aturan Allah yang semestinya, bukan aturan kalian, bukan aturan saya. Saya yakin itu, punya keyakinan 100%. Tinggal sampean banyak berzikir, banyak bersolawat. Masa kalau sholat kita ingin kaya, kan bukan jalurnya. Wong sholat itu adalah kewajiban, bukan jalan untuk mencapai kaya. Makanya untuk kita mencapai sesuatu keinginan yang dalam pikiran, kaya, banyak uang umpamanya, sampean banyak sowan ke ulama, Pak. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Banyak sowan ke orang soleh. Kenapa? Ya biar sampean tidak banyak bicara tentang kejelekan orang lain. Makanya Rasulullah menyarankan seperti itu. Biar sampean tidak berbicara sesuatu yang memang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Kan gak enak masa teman ngajinya dibicarakan, kan tidak bagus. Agar lepas dari itu. Syaratnya cuma sampean banyak zikir dan berselawat. Sampean pasti Allah kasih apa yang sampean inginkan. Pasti sudah. Dengan caranya Allah sendiri. Cuman sampean sabar. Sabar dan sabar. Kalau saya menyarankan sampean ikhlas, sangat sulit lagi soalnya. Sabar aja dulu. Kalau ikhlas itu lupa, musuhnya iblis sampean. Kalau sabar, cuman wah udah. Kalau sudah 1 bulan tidak bisa, mungkin cari kiai lain tidak apa-apa. Mungkin cuman seperti itu. Makanya sabar sampean. Karena sabar itu nempel dengan keimanan nanti. Tapi kalau ikhlas, Pak, memang berat luar biasa. Karena orang yang bisa ikhlas menerima sesuatu itu, orang yang dalam dirinya, rohnya, jiwanya selalu merasa bersama dengan Allah. Merasa. Artinya kalau merasakan pasti merasakan dalam pikiran. Kalau merasa itu dalam jiwa,
kalau merasakan itu dalam pikiran. Makanya sampean itu didorong untuk menjadi orang kaya dalam pikiran, itu perasaan yang mendorong, Pak. Agar sampean mencapai sesuatu yang diinginkan oleh pikirannya sampean sendiri. Tidak salah, memang harus seperti itu. Makanya kalau doa kepada Allah, sampean mohon kepada Allah, ya Allah, kami jadikan orang kaya. Kenapa? Karena kami tidak mampu untuk menjalani kemiskinan. Walaupun udah tua, ya Allah, tidak apa-apa kami tua, tapi untuk kaya masih kami tetap semangat. Pasti Allah jawab, oke, tunggu aja besok. Yang penting kamu sabar, kan pasti gitu jawabannya. Nanti utusan saya akan mendoakan kamu untuk menjadi orang yang kamu ingin, apa yang kamu inginkan. Pasti Rasulullah yang akan turun tangan dan akan menurunkan setap-setapnya. Wong Rasulullah itu banyak setapnya, Pak. Tinggal sambian sabar aja, ikhlas. Kalau ikhlas itu sulit. Karena merasakan ikhlas itu sesuatu yang dalam jiwa. Dan orang tidak akan mampu menjadi orang ikhlas di saat jiwanya itu tidak merasakan bersama dengan Allah. Tidak mungkin. Tidak bisa. Walaupun sampean menderita karena persoalan, tapi jiwanya sampean tetap bahagia. Karena dalam diri sampean selalu bersama dengan Allah. Makanya sangat sulit jadi orang ikhlas. Yang enak jadi orang sabar. Setelah sabar emosi pasti kayak gitu. Ada jedahnya. Makanya saya sarankan semua jamaah itu banyak berzikir, banyak bersolawat. Ya sekali-kali bersedekah lah, Pak. Jangan masa diumpetin terus. Bagian sampean juga bagian saya, bagian sampean, kayak gitu hidup itu, Pak. Muter. Ad-dauru wat-tasalsul. Berputar, berantai, tidak pernah putus. Jangan putus. Kalau putus sampean sendiri yang salah. Karena yang ad-dauru wat-tasalsul sifat Allah yang 8 dikumpulkan menjadi satu. Akhirnya kalau saya menyimpulkan dalam ilmu tauhid itu antara qada dan qadar aja. Qada ketentuan Allah. Makanya qadar itu takdir yang harus kita rubah. Harus kita rubah. Makanya sewali apapun di dunia, entah Habib Umar, entah Habib siapa, sewali apapun, setingkat wali apapun di dunia, tidak akan tahu tentang takdirnya diri sendiri, apalagi takdir orang lain. Tidak akan ada yang tahu. Kenapa? Karena memang itu bukan takdir yang dirahasiakan oleh Allah. Kodoknya Allah dirahasiakan dalam diri kita, yang kita hidup setiap hari. Takdir itu cuma kita meraba-raba agar lebih baik dari yang sekarang, yang hari esok. Itu yang cuman kita jalani. Nggak ada yang tahu. Kalau Allah buka takdirnya pada sampean, berarti Allah nanti ada saingannya. Yang ngasih tahu Allah, yang akan disaingi Allah sendiri nanti. Itu bisa terbang, itu bisa melihat Pak Sipul. Pak Sipul besok seperti ini. Nggak ada itu terjadi, Pak. Makanya kita suwan ke ulama itu dan para orang soleh hanya ingin mendapatkan barokahnya, yang selamat dunia dan akhirat. Itu aja. Ingin mengetahui, enggak bisa loh, Pak. Orang walinya sendiri tidak tahu tentang takdirnya sendiri. Enggak percaya, tanya aja. Besok sampean selesai bangun tidur mau kemana, Ustaz? Enggak tahu. Tanya aja, walaupun ke kiainya enggak tahu. Saya pun juga enggak tahu. Tapi kalau menginginkan sesuatu perorangan, satu ketika memang dibuka oleh Allah, tapi tidak sepenuhnya dibuka. Cuman ini akan terjadi seperti ini. Itu adalah yang disebut tadi adalah keridhaan Allah dan syafaat Rasulullah dibuka memang. Kenapa? Untuk cepat masalah itu selesai. Sampean ingin cepat, Pak, tapi jauh. Allah itu punya setap, Pak. Allah itu sang penguasa. Di bawah sang penguasa itu ada A1, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ada, Pak, orang-orangnya Rasulullah yang memang dipercaya penuh oleh Allah dan Rasulullah untuk memberikan sesuatu yang bisa membahagiakan sampean semua fid dunya wal akhirah. Makanya suwannya ke ulama dan orang soleh itu sampean harus ingin menyelamatkan diri sampean dunia dan akhirat dari hal-hal yang sampean tidak inginkan. Kalau cuma sebatas kaya dunia, besok kan tidak kaya lagi, kan hilang.
Makanya harus ikut seperti itu. Kalau cari harta sampean ingin kaya seumur hidup, tapi kalau ibadah sampean ingin seperti mati hari esok, kan seperti itu yang disarankan oleh Rasulullah. Makanya kalau kita mengandalkan ibadah kita tidak cukup, Pak. Tidak cukup. Wong sampean kalau sakit aja, kalau sakit ada yang selalu menyebut nama Allah. Ya Allah. Tidak mungkin. Aduh pasti kayak gitu kan. Lupa sudah. Yang menciptakan sudah dilupakan sudah. Padahal yang menciptakan kita semua adalah Allah. Sakit itu memang dari Allah. Tapi setelah sakit kita tidak menyebut nama Allah. Aduh itu kan tidak kuat, Pak. Allahnya hilang, yang datang adunya cuman. Ya akhirnya tidak pernah sembuh-sembuh, adu terus. Coba aja. Memang seperti itu loh. Ditarik. Kenapa? Itu adalah iblis, Pak. Menjauhkan diri kita kepada Sang Pencipta kita. Karena iblis tahu waktu kita sakit yang akan menyembuhkan bukan dokter, bukan obat, tapi Allah sendiri. Makanya saya sering bilang, kalau sampean sakit, yang akan menyembuhkan sampean adalah serunya sampean kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setelah itu Allah akan menyembuhkan lewat serunya sampean dari pelantara obat dan dokter. Makanya sampean jangan mengandalkan dokternya, jangan mengandalkan obatnya, walaupun itu tidak bisa dilepas dalam perjalanan seseorang. Di saat sampean sakit, sampean menderita apapun, sampean menderita entah sakit, entah hutang, entah pekerjaan, ya Allah, ya Rasulullah, disitulah akan ada rahmat, disitulah nanti akan ada syafaat yang akan menolong kita semua untuk lepas dari penderitaan itu. Tak percaya? Coba sampean minum obat terus, aduh, ya minum obat tetap aduh, tidak minum obat tetap aduh, kapan sembuhnya? Tidak sembuh kan? Sembuhnya aduh terus. Makanya persoalan itu akan selesai di saat kita mengeluh kepada Allah dan mengeluh kepada Rasulullah. Disitulah Allah akan menurunkan rahmatnya dan Rasulullah akan memberikan syafaatnya, sehingga sampean akan tertolong dengan sesuatu yang memang kalau sakit lewat di dokter dan obat, kalau hutang harus lewat dari hubungan dan usaha. Itu pasti, Pak. Coba aja. Itu yang sangat saya rasakan. Cuman iblis tidak mau, Pak. Sampean mau diteruskan, ya Allah, ya Rasul. Iblis tidak mau. Janganlah. Wong yang akan menyembuhkan sampean dalam pikiran itu bukan Allah, tapi tetap obat dan dokter. Dalam pikiran cenderung ke sana. Tidak menyarankan ke Allah, tapi pasti diarahkan ke obat dan ke dokter yang ngasih obat. Padahal intinya semua dokter dan obat itu adalah Allah yang mengendalikan. Makanya sampean seberat apapun persoalannya, sampean harus mengeluh kepada Allah dan kepada Rasulullah, dan jangan lupa kalau punya mursyid-mursyidnya dibayangkan. Karena dalam Al-Qur'an itu serunya sampean mursyidnya yang akan membawa kepada Rasulullah dan Rasulullah yang akan membawa kepada Allah. Kalau Rasulullah mengizinkan kepada mursyid itu memang langsung kepada Allah. Seperti itu loh. Jalannya hidup itu seperti itu. Tidak ada orang bahagia kalau tidak seperti yang kita bicarakan tadi, harus mengeluh kepada Allah dan Rasulullah. Semuanya akan selesai. Karena yang diharapkan kita semua, tidak terkecuali saya pun, yang diharap adalah rahmat dan ridhanya Allah dengan syafaatnya Rasulullah. Sang penguasa dengan A1. Kata orang Blitar ini kan sang penguasa. Makanya zikir di pusat itu hubungannya ke sana, Pak. Hubungannya ke sana. Perlu berkumpul di pusat, ketemu dengan orang pusat itu sangat perlu. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridhanya Allah dan rahmatnya Allah dan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diperlukan. Kita ini tidak akan tercipta kalau bukan karena Muhammad Rasulullah. Kita ini tidak akan berharga, tidak bisa berkumpul seperti ini kalau bukan karena Muhammad Rasulullah. Karena sumbernya An-Nur ada di situ, Pak. Kita ini cuma terjahan agar kita terang. Diterangi. Nur kita memang dari Nur Muhammad terciptanya, tapi diterangi oleh
nur ala nur di dalam nur Muhammad Rasulullah diterangi agar kita bisa hidup berpikir jernih, bisa tahu Allah itu siapa, Muhammad itu siapa, kiai itu siapa, orang soleh itu seperti apa, dan siapa seperti itu loh Pak istilahnya. Makanya perlu sampean harus menyadari tentang diri kita sendiri. Jangan, makanya saya sering bilang Pak. Saya semalam punya tamu orang Toriko. Bilang sama saya, gimana caranya agar menjadi orang mulia di hadapan saya? Di hadapan Allah katanya. Bilang sama saya hanya salahkan. Jangan, saya kasihan sama sampean. Jangan sampean mengharap jadi orang mulia di hadapan Allah. Terlalu tinggi harapan sampean dan sampean belum tentu mampu melaksanakan keinginannya sampean kalau Allah mengabulkan. Ini ingat deh, ini ilmu sama sampean. Jemaah saya kan ambisi ingin jadi orang mulia di hadapan Allah, kalau minta langsung terjadi kun fayakun. Agar seperti itu kan. Kalau saya menyarankan janganlah Pak. Cukuplah sampean memuliakan Allah. Allah tidak memuliakan sampean tidak ada masalah. Yang penting sampean memuliakan Allah dan Rasulullah, itu aja. Kalau sampean bedanya orang yang dimuliakan oleh Allah karena keinginannya. Nanti sampean setelah Allah muliakan betul karena keinginannya selalu berzikir, selalu sholat sunnah ini dan itu, sampean dikasih jabatan imam, kamu jadi wali wali autad, pasti punya tugas ini tugasnya. Setelah tidak mampu ngedrop sudah, tidak mampu tokar dengan istrinya karena keinginannya sendiri. Tapi kalau kita Pak cuman memuliakan Allah dan Rasulullah yang memang pantas dimuliakan, kita tidak punya konsekuensi. Karena kita tidak punya harapan ingin jadi orang mulia. Cuman harapan kita memuliakan Allah aja. Ini yang saya rasakan Pak. Nanti fisiknya sampean ada penderitaan. Kenapa? Karena imannya sampean yang teruji. Karena keinginannya sampean ingin jadi orang mulia di hadapan Allah sehingga Allah memberikan pangkat yang tinggi. Orang kan pinginnya seperti ini terus. Padahal ketimbang minta jadi orang tinggi pangkatnya, menjadi orang kaya aja Pak. Enggak aslinya. Sampean pun cuman banyak sedekah, tuntunannya kan mampu naik tanah suci ngasih sedekah, itu aja. Tapi di saat sampean menginginkan jadi orang yang dimuliakan Allah di hadapan Allah dan Rasulullah, pasti punya tugas. Setelah sampean dikasih tugas ngedrop, kenapa? Apa mungkin sampean mampu menjaga kestabilan rohaninya berhubungan dengan Allah dan Rasulullah? Itu pasti. Tapi kalau sampean cuma memuliakan, ya Allah engkaulah yang maha mulia, ya Rasulullah engkaulah yang maha mulia, kami adalah makhluk yang naif, yang banyak melakukan kesalahan, tapi ingin mendekat kepadamu dengan rasa salah ini ya Allah. Coba aja gitu, kan enak kan keluh kesahnya. Ya Allah, walaupun saya anaknya petani ingin jadi kiai yang mulia di hadapan engkau ya Allah ya Rasulullah. Pasti Allah bilang, ntar dulu kamu, nanti kalau kamu kasih, kamu nanti teruji imannya. Pasti seperti itu. Allah kasih lah Pak, lebih cepat itu. Makanya saya sering bilang jangan. Udah muliakan aja Allah dengan Rasulullah, dengan berzikir, melaksanakan sholat dan bersolawat kepada Rasulullah. Setelah itu ya Allah, walaupun kami ini adalah orang yang pendosa, tapi kami ingin jadi orang kaya ya Allah. Saya lebih bagus mendengarkannya Allah. Karena kami tidak sanggup kalau hidup dalam kemiskinan. Yang penting jangan nyebut tetangganya, itu tetangga sebelah kalau miskin tidak ada artinya katanya. Nah, yang penting jangan nyebut seperti itu. Keluh kesah aja kepada Allah. Dengan penderitaan merasa kita orang zalim, orang zalim yang artinya menzalimi diri kita sendiri, tidak apa-apa keluh kesah kepada Allah. Karena sampean niatnya memuliakan Allah dan Rasulullah. Tapi kalau sampean keluh kesahnya ingin jadi orang mulia di hadapan Allah dan Rasulullah, sampean tidak kuat Pak. Harta tidak punya, pangkat selalu menjadi penderitaan. Nah, makanya kalau saya kan menyarankan seperti itu, tapi orang kadang tidak mau. Padahal coba dipikir aja sampean.
Ini yang lebih baik. Memuliakan Allah dan Rasulullah itu lebih baik dari sampean minta mulia kepada Allah di hadapan Allah dan Rasulullah. Karena memang Allah pantas dimuliakan, Rasulullah juga pantas dimuliakan. Dan kita karena tidak mulia, orang yang selalu berbuat zalim, mohon kepada Allah untuk menginginkan sesuatu, itu sudah sangat pantas, Pak. Tapi kalau sama-sama mulia, Pak, udah dikasih tugasnya dulu kerjakan. Baru kamu yang diinginkan saya kasih, mau apa? Akhirnya apa? Bilang istrinya, duh mas, kalau terus seperti ini hidup tak jelas kali. Sampean itu doa kepada Allah minta apa ya? Ya saya minta dimuliakan oleh Allah. Di hadapan Allah saya jadi orang mulia dan Rasulullah. Akhirnya menderita, mulianya menderita nih mas. Masa ada orang mulia menderita? Ada lah, banyak lah Pak. Banyak lah. Makanya jemaah saya itu muliakanlah Allah dan Rasulullah. Mintalah dengan penuh rasa bersalah dalam diri kita bahwa kita adalah orang selalu menzalimi kita sendiri kepada Allah dan Rasulullah. Artinya kita tidak sepenuhnya bisa mengikuti ajaran Rasulullah. Itu aja. Coba aja. Sampean lebih cepat jadi orang kaya, Pak. Bilang aja kepada Allah dan Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah. Nanti di terakhir itu saya memang tidak sanggup hidup miskin. Karena orang miskin di sebelah sudah tidak ada artinya. Loh, enak kan? Keluh kesah kepada Allah itu enak. Lah ketimbang sampean keluh kesahnya sama saya terus Pak. Dari siang ke malam saya gitu. Oke, kalau saya sehat tidak ada masalah. Jiwa saya tidak pernah sakit soalnya. Jiwa saya tetap bahagia. Pasti sampean saya tanggung dan saya ingin mendengarkan keluh kesahnya sampean sebetulnya. Bilang kepada Allah, jangan jangan sampean itu merasa tidak diterima doanya, bukan. Allah itu akan menerima segalanya. Apalagi ada orang yang akan bawa itu loh. Walaupun sampean bikin senyum saya kan tidak ada masalah Pak. Ya ketimbang tetangga yang senyum Pak, kan mendingan kumpulnya ini bikin senyum dengan permohonan yang kita ini. Keluh kesah aja kepada apa yang menjadi beban hidup kita. Apapun penderitaannya, apapun bebannya, keluh kesah. Saya yang nanggung Pak. Makanya saya akan menjelaskan masalahnya sampean semua mulai malam ini Pak. Tapi sampean harus keluh kesah. Dan saya tahu Pak, apa yang jadi persoalan. Karena dikasih tahu kan oleh Allah. Makanya saya menyayangkan kalau jemaah itu jemaah manisan, jemaah kelewonan. Nah ini yang saya sayangkan. Keluh kesahnya itu tuh Pak. Biar enak kan, biar nyambung. Biar persoalan cepat selesai gitu. Walaupun tidak akan menyelesaikan persoalannya sampean, tapi persoalan harus selesai. Kenapa persoalannya sampean tidak selesai? Karena sampean selalu mengajukan persoalan baru. Yang lama selesai ditinggal, tidak diajukan lagi sama saya udah. Tadi sore saya sudah nyoba kan, kumpul dengan jemaah perempuan. Ini persoalan lama berarti udah selesai, pernah mengadu seperti ini dulu. Selesai udah, persoalan baru aja. Memang hidup kan serba baru Pak. Cuman kita kan hidupnya semakin tua, tapi programnya baru. Ini anehnya. Tapi indah ya, hidup itu dengan persoalan baru, kita bikin inovasi baru. Makanya kalau cari jemaah yang oke, jenius, kalah. Pengajian lain kalah Pak. Kalau jemaah saya kan tidak mengutarakan kalau banyak orang. Tapi kalau berdua, begini Kiai, sebetulnya saya punya persoalan. Tidak mau ketahuan orang. Kalau di Blitar kan dikasih mic, akhirnya ketahuan semua. Mau bilang aja sudah ada rasa ketakutan. Pulangnya bawa senyum-senyum, walaupun senyum kan ditertawakan. Tapi kalau jemaah tidak Pak, berdekat. Kalau sekiranya masih ada temannya tidak mau. Padahal temannya juga punya persoalan yang nunggu. Akhirnya persoalan satu dengan yang lain tidak bisa selesai Pak. Waktunya tidak di sini gitu. Selesai, akan selesai. Udah, sampean harus yakin saya akan menyelesaikan persoalan itu dengan saya mengadu kepada Allah dan Rasulullah. Saya ngadu langsung loh Pak. Jangan khawatir. Yang sampean satu cuman modalnya yakin. Satu yakin,
dua banyak berzikir dan berselawat kepada Rasulullah. Biar semuanya enak, turunnya enak, penyelesaiannya enak, tidak membawa huru hara. Huru hara loh Pak. Makanya tidak usah khawatir semuanya saya akan ajukan kepada Allah dan Rasulullah. Itu pasti loh Pak. Sampean yang penting yakin semuanya akan selesai. Karena keyakinan itu akan membawa keberhasilan sampean semua. Tapi tidak cukup yakin, sampean harus kerja, zikir, sholawat. Nanti sama-sama ngeluh kepada Rasulullah. Kumpulkan sama ya Allah, ya Rasulullah. Ya jangan keras-keras, tetangganya takut dengar nanti. Bisiknya itu jangan keras-keras. Rasulullah itu maha tahu. Allah juga maha tahu. Walaupun didengar suaranya sampean didengar sendiri kan sudah indah Pak. Walaupun tidak enak indahnya. Tidak apa-apa nanti. Makanya kepada semua yang hadir, siap meyakini yang sampean ingin ajukan kepada Allah nanti. Sholawat dulu. Yang enak kalau bersolawat jangan joget. Saya minta kepada tim sholawat, apalagi yang bukan tim sholawat, jangan berjoget. Sholawat ya sholawat, mau sambian seperti dangdutan silakan. Biar yang penting indah, tapi jangan joget. Orangnya jelek masih berjoget. Tidak enak dilihat, kurang pantas dipandang nanti. Makanya cuman itu yang saya titip ke tim sholawat. Juga yang mendengarkan sholawat, jangan joget, tidak pantas menyebut Rasulullah. Karena kata Rasulullah, satu yang akan sulit nanti ketemu dengan Rasulullah kepada sahabat. Siapa ya Rasul? Orang yang selalu tidak berselawat kepada saya. Tapi orang yang berselawat Rasulullah akan hadir. Tapi makanya di saat Rasulullah hadir, sampean mau berjoget, waduh, dilihat dari atas cuman nanti rusak pengajiannya. Makanya saya minta itu aja ke tim sholawat. Mau sampean dangdutan, mau sampean apa silakan. Yang penting bikin yang mendengarkan selain tim bahagia, mendengarnya enak. Nah, tapi kalau tidak enak, ini yang bikin masalah nanti. Timnya dikit, yang bikin tidak enak, yang dibikin tidak enak banyak Pak. Makanya sampean hati-hati. Jadi tim sholawat harus bisa membahagiakan. Jangan bikin yang tidak enak. Makanya saya butuh televisi satu sebetulnya. Yang rusak nanti diperbaikin. Biar saya melihat timnya sholawat seperti apa. Sudah jelek masih cingkrak-cingkrak, wah bahaya ini. Yang enak, yang nyaman, yang indah sehingga yang ratusan orang yang mendengarkan ini juga bahagia menyambut datangnya Rasulullah.